Halo guys, balik lagi nih di channel BM Movie. Di video kali ini kita akan bahas film lawas tahun 1993. Film ini berjudul Indecent Proposal. Film ini berkisah sepasang suami istri yang bernama David dan Diana, memiliki hidup yang sangat sempurna dan sangat bahagia. Namun sampai suatu saat rumah tangga mereka diterpa sebuah cobaan. Apakah yang terjadi kepada hubungan mereka? Lalu apakah pernikahan mereka akan tetap berjalan harmonis? Daripada sibuk ngebayangin, langsung saja ke alur ceritanya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Diana dan David adalah pasangan muda-mudi yang dimabuk cinta pada pandangan pertama. Tanpa berpikir panjang, David jatuh cinta pada Diana dan langsung melamar dirinya pada umur 19 tahun. David pun langsung maju ke orang tua Diana, namun cinta mereka tidak direstui karena umur mereka yang masih terbilang muda. David yang masih muda pun langsung mengajak Diana kawin lari dan kabur dari orang tuanya. Waktu lalu berlalu hingga mereka mempunyai rumah, dan sekarang David bekerja menjadi seorang arsitek. Kehidupan rumah tangganya mereka pun sangatlah harmonis. David pun bisa membagi fokus, tangan kanannya kerja dan tangan kirinya bermain dengan Diana. Siap David. Rumah tangga mereka pun semakin sempurna ketika mereka membangun rumah di pinggir pantai. Hidup yang sangat sempurna ya. Namun rumahnya belum selesai dan resesi ekonomi pun melanda Amerika. Sehingga hal ini membuat banyak orang di PHK dan berdampak pada kehidupan David dan Diana. Ya, singkat cerita rumah mereka pun disita dan David harus memutar otak gimana nih cara menyelamatkan kehidupannya dengan Diana. David pun sampai meminjam uang kepada orang tuanya, namun hal itu masih kurang dong. Jadi David mengajak Diana untuk pergi ke Las Vegas. Di sana David pun bermain judi. Feeling popon udah gak enak nih. David dan Diana pun berpisah. Ya, sebagai perempuan Diana pun tertarik mencoba beberapa gaun namun tiba-tiba datanglah seorang om-om sukses yang datang menghampiri Diana. Om ini pun menawari Diana untuk memakai gaun yang ia coba. Namun Diana sadar kalau dirinya sedang digoda. Diana pun menolak dan pergi meninggalkan om-om ini. Di sisi lain David lagi senang banget nih karena dia menang judi yang sangat besar. Namun dari kejauhan si om-om ini masih memperhatikan Diana yang cantik banget sih, asli nggak ada obat. Diana pun guling-gulingan di kasur sambil menikmati uang hasil judi David. Selanjutnya, Diana pun mengajak si David untuk bergabung dan menikmati kasurnya yang penuh dengan duit haram. Karena kurang puas, keesokan harinya mereka pun kembali berjudi. Namun kali ini karena belum tentu, mereka kalah banyak dong. Bukan banyak lagi sih ini mah, semua yang mereka dapat kemarin itu ludes semua. Nah, di tengah keputusasaan mereka, nggak sengaja nih mereka bergabung di sebuah keramaian. Yang ternyata si om-om kemarin itu lagi bermain judi guys. Si om ini bernama John Gag, orang yang kaya raya yang udah jadi legenda di lantai perjudian. John ini sangat berkarisma dan semua orang menonton aksinya saat berjudi. Tiba-tiba si John meminta Diana untuk menemaninya berjudi. Hal ini tentu agak aneh, karena si John minta izin sama si David, yaitu suaminya Diana. Karena dipaksa banyak orang, Diana pun ya udahlah ya nurutin permintaan si John. Lagi pula kan cuma duduk doang. John pun bersikap sangat manis dan sangat baik sama Diana. Diana pun diajarin cara berjudi kelas atas sama John. John pun gak masalah, duitnya hilang gitu aja sama si Diana. Bahkan John dengan entengnya mengajak Diana untuk pindah meja dan bermain judi dengan taruhan yang jauh lebih besar. Diana pun diberi kuasa penuh untuk menentukan permainan dan semua orang hanya menonton aksinya. Yang luar biasanya, si Diana ini menang guys. Gila bener-bener ya. Sebagai rasa terima kasihnya John, ia memberikan kamar yang sangat mewah untuk Diana dan David bermalam. Lebih spesialnya Diana dibelikan gaun yang ia incar di awal film tadi guys. Nah akhirnya si Johnny ini mengungkapkan hasrat terpendamnya. Ia pun cara belak-belakan ingin menyewa Diana dengan minta izin dulu nih sama si David. John siap menyewa Diana dengan sekitar 1 juta dolar guys, atau kalau dirupiahkan 15 miliar guys. John ini menawar harga segitu hanya untuk bubuk semalam sama si Diana.
Di sini sebenarnya David sedikit agak goyah. Ini duit gede guys. Namun dia ini nggak enak hati sama Diana. Akhirnya dia pun menolak permintaan John. Ya si David sama Diana pun jadi nggak bisa tidur memikirkan tawarannya John. Selepas dari status mereka yang masih suami istri, mereka ini kan lagi butuh duit. 15 miliar tentu adalah jawaban dari apa yang mereka hadapi. Lagian cuma semalam doang gitu kan. Akhirnya Diana pun mengalah dan dia pun akan melakukan bubuk cantik sama si John. Ia pun melakukan hal ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan keuangan rumah tangganya. Oke, jadi sebelum langkah lebih jauh, David pun membuat kesepakatan dengan mengajak seorang pengacara yang bernama Jeremy. Sehingga jika terjadi apa-apa, si John ini akan membayar duitnya ke mereka. Si John pun cuman ketawa-tawa doang ngelihat si David yang parno banget. Ya, singkat cerita Diana pun ditinggal berduaan di kamar sama John. Lalu Diana pun diajak terbang bersama John menggunakan helikopter. Diana diajak terbang menuju sebuah kapal yang sangat mewah. Di sana ia pun sudah disiapkan sebuah gaun yang sangat cantik. Ia pun berdandan, mandi wangi, dan menghampiri John yang terlihat gagah menggunakan jas putih. John pun tidak terburu-buru menikmati Diana guys. Ia pun dengan sangat lembut memperlakukan Diana yang di kepalanya itu masih memikirkan David, suaminya yang ditinggalkan semalaman. David sendiri gabut banget di kamar hotel menunggu Diana datang. Dan akhirnya sesuai kesepakatan Diana pun pulang esok paginya sambil menangis. Diana pun memeluk David yang setia menunggu kedatangan istrinya guys. Namun sayang walau mereka udah punya duit, rumah mereka tetap gak bisa ditebus. Karena ada sosok misterius yang tiba-tiba membeli rumah mereka. Ya sudah tentu si David kesel banget dong. Akhirnya mereka kembali ke rumah lama mereka untuk memulai hidup mereka yang baru. Diana sendiri sedang menyibukkan diri untuk berkebun di belakang rumahnya. Namun tampaknya ada yang berubah setelah kejadian malam itu guys. Entah apa yang terjadi di kapal itu. Namun si David cemburu banget karena si Diana masih menyimpan sebuah korek api dan kartu namanya John di dompetnya. Diana pun berusaha mencari tahu siapa yang membeli rumah mereka. Dan betapa kagetnya ternyata yang beli rumahnya si John guys. Diana pun yang lagi kesel langsung berlari mencari John yang lagi makan siang bersama-sama om-om kaya lainnya. Diana pun langsung datang membalikkan meja dan membuat keributan di tempat itu. John pun lalu menarik Diana keluar dan mengajaknya bicara. Diana pun sadar kalau John hanya memperalat dan mempermainkan dirinya. Diana pun yang kesel dan emosi pulang ke rumah dengan membawa sebotol sirup marjan. Si David yang tahu kalau Diana habis ketemu si John langsung cemburu. Ia pun langsung menginterogasi Diana, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara mereka berdua? Diana pun awalnya nggak mau dan menolak untuk membahas hal ini. Namun karena David terus memaksa dan menyudutkan dirinya, akhirnya Diana pun bilang kalau digeprek sama John itu jauh lebih enak dibandingkan sama si David. David pun menjadi merasa ciut dan menjadi laki-laki yang lemah. Akhirnya ia pun pergi meninggalkan Diana sendirian menangis di rumahnya. David pun memilih untuk menginap di rumahnya si pengacara. David yang lagi kesel pun ditelepon sama Diana, yang bilang kalau David silahkan deh nyimpen duitnya. Namun David yang masih keras pun juga nggak mau nyimpen duitnya guys. Ya sudah, tentu hal ini menjadi durian runtuh buat si pengacara. Daripada nggak mau ya udahlah dia aja yang nyimpen duitnya John. Singkat cerita, David dan Diana pun pisah ranjang. Jadi mau nggak mau Diana harus bekerja menghidupi dirinya sendiri. Diana pun akhirnya bekerja sebagai sales properti, yang dimana secara entah dari mana ini datang John yang berpura-pura mau membeli rumah di kantornya Diana guys. Ya mau nggak mau karena urusan pekerjaan, Diana pun harus tetap profesional dan mengajak John keliling rumah yang mau dibeli. Tapi ya sudah, tentu hal ini cuma alasan busuknya si John buat berduaan sama si Diana. Sampai akhirnya si John ini mengajak Diana ke rumahnya yang besar dan gede banget, namun tidak ia tempati. Bener kan, ini mah cuma akal-akalan si John doang nih supaya bisa dekat sama si Diana. Berbeda dengan si David yang harus memulai hidup dari bawah dan hanya ditemani dengan seekor anjing. Untuk menghindari John, Diana pun menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Namun lagi-lagi dan lagi si John membuat kejutan dengan datang di saat Diana mengajar. Ia pun lalu mengantar Diana pulang dan mampir ke rumahnya John. Bukan rumah ini mah, istana tepatnya guys, gede banget. John pun akhirnya menceritakan pengalaman pahitnya. 30 tahun yang lalu saat dia masih remaja miskin dan no life, dia secara tidak sengaja ketemu dengan perempuan yang cantik yang menggugah hatinya. Namun si John ini terlalu cupu untuk berkenalan dengan perempuan itu. Dan sampai hari ini dia masih terbayang-bayang dengan si perempuan itu guys.
Namun hal ini berubah ketika Diana datang ke hidupannya. Oleh karena itu, tentu nggak mau kalau kejadian itu terulang 2 kali dalam hidupnya. Ya, cewek mana sih yang nggak luluh diomongin kayak gitu? Mereka akhirnya berdansa sambil menikmati senjanya di sore hari. Sedangkan David masih gitu-gitu aja guys, hidupnya berduaan sama anjing. Si David hanya bisa memandangi foto-fotonya Diana yang memang cantik banget sih asli. Satu persatu pun foto itu dirobek sama David. David pun semakin terpuruk. Bahkan dia pun yang lagi mabuk-mabukan datang menghampiri John yang udah makin lengket sama Diana. Singkat cerita, David pun sadar dan dia pun pelan-pelan bangkit lagi, menjadi seorang dosen di sebuah universitas. Di sana dia mengajar dan bertemu banyak dengan orang-orang baru. Dia sih berharap hidupnya berubah dan move on dari Diana. Sampai tibalah hari di mana si Jeremy datang membawa kabar buruk. Diana meminta cerai dan pisah secara legal bersama David. David yang sudah sadar diri banget beda kelas sama John, akhirnya datang dan berbicara sama Diana. Dia pun meminta maaf karena kesalahannya. Jadi si Diana ini bisa geprek sama si John. Yang apesnya Diana ini menikmati geprekannya si John. Jadi tanpa banyak omong, David pun menyetujui perceraiannya dan pergi meninggalkan Diana. Namun John tidak tega melihat Diana dan David berakhir seperti ini. Akhirnya John ini pun mengarang cerita kalau dirinya ini memang doyan wawancari wanita miskin. Lalu ditawari uang hanya untuk menyenangkan hatinya John. Supirnya si John kaget apa yang dilakukan si John pada Diana. John pun sadar walaupun cara fisik bersama dengannya, namun hatinya di Diana ini udah fix punyanya David. Jadi cintanya John hanya bertepuk sebelah tangan guys. Selanjutnya Diana pun pergi ke tempat di mana kisah cintanya dengan David dimulai. Dia pergi ke sebuah dermaga, di mana tempat itu tempatnya David melamar dirinya guys. Seperti di film-film lainnya, David pun sudah seakan-akan menunggu Diana. Dia pun duduk manis di ujung dermaga itu. Ya, akhirnya film ini pun berakhir bahagia. David dan Diana kembali bersatu dan meninggalkan si Om John. Dan film pun selesai. Film-film jadul itu enak banget ya nontonnya. Alurnya bisa banget nih bikin kita nyaman nonton sampai habis. Dari awal tuh feelingku udah gak enak. Ketika mereka lagi susah, malah mereka main judi. Ya, semoga kalian juga terhibur sama film ini ya. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, Popon cabut dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.